Bab 012. Sialan, kenapa gue jadi seperti ini? Kenapa gue gak bisa tahan emosi melihat Aida dekat-dekat dengan Fahri? Gue yakin Fahri pasti tersinggung dengan sikap gue, ucap Farel sambil memijat kepalanya yang terasa pusing. Gak ada jalan lain, gue harus cepat-cepat kasih tahu Fahri siapa Aida sebenarnya, sebelum urusannya jadi kacau, dan gue gak mau kehilangan Aida. Gue udah terlanjur jatuh cinta dengan Aida, dan gue akan buktikan gue bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan ayah yang baik buat anak-anak gue, ucap Farel kembali. Ia tidak sadar sedang bicara sendiri. Farel memutuskan untuk menjumpai Fahri ke kantornya. Ia tidak mau ada salah paham dengan sahabatnya yang sudah seperti saudara baginya. Hai bro, lagi sibuk, ucap Farel yang sudah berada di kantor Fahri. Fahri yang tidak bisa mengacuhkan Farel hanya bisa tersenyum melihat sahabatnya itu. Farel yang begitu berjasa dengan hidupnya membuat ia selalu patuh dan mengalah dengan Farel. Ada masalah apa bro? Sampai bos besar mampir ke ruangan staf biasa kayak gue, ucap Fahri yang melihat Farel sudah berada dalam ruangannya. Soal yang tadi pagi gue minta maaf bro, gue merasa gak enak sama lo, ucap Farel yang menyadari sikapnya tidak pantas untuk Fahri. Fahri menghampiri Farel yang duduk di sofa ruangannya dan ikut duduk di sebelahnya. Itu juga yang mau gue tanyain ke lo bro, seumur-umur sejak gue kenal sama lo, baru kali ini gue lihat lo kayak singa ngamuk. Emang ada masalah apa? Sejak kapan lo mendam masalah lo sendiri? Atau lo udah punya sahabat baru, dan gue mau lo buang ucap Fahri yang selalu ingin menggoda Farel. Gila lo, otak lo gak pernah beres, sambung Farel kembali. Oh iya bro, gue kesini mau jelasin sesuatu ke lo, ucap Farel yang ingin mulai percakapan serius dengan Fahri. Kenapa tiba-tiba perasaan gue gak enak? Ada masalah apa bro, kok kelihatannya seperti serius banget, jawab Fahri yang langsung bisa merasa sesuatu penting yang perlu ia ketahui. Gue mau minta maaf bro, jujur gue gak mau dengan masalah ini persahabatan kita jadi rusak, atau lo merasa gak suka lihat gue, sambung Farel. Jantung Fahri terasa ngilu, seakan ia bisa menebak apa yang dimaksud oleh Farel. Emang lo ada salah apa bro, dan sejak kapan lo bisa ngeluarin kata maaf? Biasanya lo juga cuek. Mau lo yang salah atau gak, lo gak pernah buat mikirin itu, ucap Fahri yang semakin paham apa maksud dari sahabatnya itu. Fahri begitu mudah mengerti dengan Farel, jadi dengan cepat ia bisa nyiapkan hatinya, agar ia bisa pura-pura tegar. Farel pun langsung menjelaskan semua hubungannya dengan Aida, agar Fahri tidak semakin berharap dengan Aida. Gini bro, masalah Aida sebebarnya aduh gimana jelasinnya bro, biar lo gak salah paham, ucap Farel yang bingung harus memulai dari mana. Ia benar-benar takut membuat Fahri kecewa, namun harus ia lakukan juga. Memangnya Aida kenapa bro? Setahu gue dia cantik, baik, perhatian, pokoknya Aida itu wanita sempurna menurut gue, jawab Fahri seolah pura-pura tidak mengerti apa maksud dari sahabatnya itu. Nah itu dia yang mau gue lurusin bro, bukan gue ngelarang lo mau berteman dengan Aida. Hanya saja gue berpesan lo jangan ngarep yang lebih dari Aida, lanjut Farel semakin membuat Fahri mengerti. Maksud lo apa bro? Gue gak ngerti, jangan bilang lo gak suka lihat gue dekatin Aida adik ipar lo. Masalahnya di mana coba bro? Gue gak masalah jika Aida harus fokus ngurus si kembar. Atau lo juga naksir ya dengan Aida, jawab Fahri yang sudah merasa kecewa jika ia harus mendengar yang tidak diinginkan dari Farel. Jika lo anggap Clara sebagai kakak ipar lo, mulai sekarang lo juga harus bisa anggap Aida sebagai kakak ipar lo. Mungkin lo udah bisa ngerti apa maksud gue. Gue minta maaf bro, bukan maksud gue ingin buat lo kecewa. Sebenarnya gue dan Aida sudah nikah di Jakarta, dan sekarang Aida bukan sekedar adik ipar buat gue, tapi juga udah jadi istri sah gue. Makanya gue langsung bilang ini ke lo, sebelum semua terlambat. Dan jujur awalnya gue belum cinta dan belum bisa nerima Aida.
namun setelah gue lihat lo berdua buat gue sadar kalau gue sebenarnya sudah jatuh cinta dengan Aida. Hanya saja gengsi gue lebih besar, gue malu nunjukin ke Aida. Makanya lo bisa lihat sendiri hubungan gue dan Aida gimana, jawab Farel menjelaskan. Fahri hanya bisa tersenyum mendengar penjelasan Farel, walau sebenarnya hatinya terluka. Ia tidak bisa menyalahkan Farel atas perasaannya kepada Aida, dan dia juga sudah berjanji untuk selalu membantu dan mendukung sahabatnya itu. Fahri juga tidak ingin hubungannya rusak hanya karena mencintai wanita yang sama. Baru juga gue merasa jatuh cinta udah lo patahin bro, setidaknya lo biarin sebentar gue sama kakak ipar hehehe, jawab Fahri yang berpura-pura tegar dan bisa menerima keadaan. Kurang ajar lo bro, emang lo pikir Aida wanita apaan? Gue aja belum pernah nyentuh dia, jawab Farel keceplosan membuat Fahri ingin menggodanya. Gila lo bro, istri sebagus itu belum lo apa-apain? Apa perlu gue yang tes dulu bro, biar nanti gue tinggal ceritain ke lo, sambung Fahri kembali yang berusaha menutupi rasa kecewanya. Mulut lo makin kurang ajar ya, berani lo nyentuh Aida kelar hidup lo, gue jamin gue GK kasih ampun, dan jangan coba-coba lo curi pandang dengan binik gue, bisa kualat lo, ingat Aida itu sekarang kakak ipar lo yang harus lo hormati, jawab Farel kesal, karena ia tidak suka jika Fahri terus berusaha mengganggu Aida. Sumpah bro, gue gak sanggup anggap Aida kayak kakak ipar gue, menangis batin gue bro, jawab Fahri yang ingin menggoda Farel yang udah merasa bucin itu. Terserah apa kata lo, yang penting gue udah ingatin, berani lo macam-macam di belakang gue, jangan harap lo bisa lihat dunia ini lagi, ucap Farel bercanda yang mengerti kalau Fahri sedang menggodanya. Sadis amat bro, lo bukan seperti sahabat gue lagi, lo lebih kejam dari ibu kota sekarang, jawab Fahri tertawa yang sudah mulai menerima kebenaran. Ya udah bro, gue mau balik ke ruangan gue dulu, gue harus cepat-cepat beresin kerjaan, gue mau belajar jadi suami yang baik, yang punya waktu dengan keluarga, cukup gue kehilangan istri sekali bro, dan gue gak mau kehilangan yang kedua kalinya, ucap Farel lalu meninggalkan Fahri yang masih duduk belajar menerima nasibnya. Gue gak ngangka bro, cinta bisa merubah lo, ucap Fahri melihat Farel meninggalkan ruangannya. Aida juga merasa bingung melihat sikap Farel tadi pagi kepadanya, ia tidak pernah melihat Farel seperti singa ngamuk melainkan hanya seperti es yang cuek dan kaku. Kak Farel kenapa ya? Kok makin hari sikapnya makin aneh? Apa perlu aku tanyakan? Setidaknya kalau aku gak bisa jadi istri yang baik aku masih bisa kan jadi teman buat dia. Lagian aku ngerti Kak Farel belum bisa nerima kenyataan. Tapi ya udah ah. Lagian siapa suruh ngacuhin aku, emang enak, biarin aja dia yang datang ke aku, kalau dia butuh aku yakin dia pasti datang, masak umpan yang datangin ikan, ucap Aida dengan senyum mematikan di bibirkannya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Farel memutuskan untuk langsung pulang, ia ingin mencari perhatian Aida, dan membuat Aida jatuh cinta dengannya. Farel ingin membelikan sesuatu dengan Aida, sayangnya ia belum terlalu mengenal Aida, apa yang disuka dan apa yang dibenci istrinya itu. Jangan sekarang dulu, aku belum tahu apa yang disukai Aida, takutnya nanti malah dia gak suka, lebih baik aku cari tahu dulu, gumam Farel dalam hati sambil melajukan mobilnya. Farel begitu bahagia melihat Aida sedang menyuapi baby kembarnya, terpancar ketulusan dari Aida yang begitu menyayangi anak-anaknya. Farel menghampiri Aida dan menyapa anak-anaknya. Selamat malam anak-anak kesayangan papa, jagoan papa lagi makan ya, hari ini gak nyusahin mama kan sayang, jadi anak yang baik ya sayang, jangan buat mama susah ya, ucap Farel sambil mencubit-cubit muka babynya. Aida merasa terkejut dengan sikap Farel, tidak pernah Farel bersikap aneh seperti ini. Kak Farel kenapa lagi? Tadi pagi marah ini sekarang kok jadi perhatian gitu. Apa Kak Farel ada salah minum obat? Gumam Aida sambil mengangkat sebelah alisnya merasa kebingungan. Farel menyadari Aida sedang merhatikannya.
Farel ingin ambil kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu dengan Aida. Ia mulai berpikir apa yang harus ia lakukan agar Aida bisa menerimanya. "Ren," panggil Farel yang ingin memulai percakapan dengan Aida. Jawab Aida singkat tanpa melihat Farel suaminya. Kamu marah ya sama kakak?" tanya Farel ragu. "Gak," jawab Aida ketus. Jawaban Aida yang singkat dan cuek membuat Farel ingin nyerah. Farel bisa merasakan Aida belum bisa menerima dirinya dan memaafkan dirinya. Sementara Aida sungguh merasa bingung, kenapa Farel tiba-tiba menyapanya. "Kak Farel, kenapa lagi sih? Kok sikapnya dari kemarin sampai hari ini beda banget? Apa dia mau baikan sama aku? Kalau iya gak segampang itu kak. Hahaha, lihat aja apa yang bakal aku lakuin," gumam Aida dalam hati dengan senyum licik di bibirnya. "Kamu kenapa kok senyum-senyum sendiri?" tanya Farel tanpa sengaja melihat Aida tersenyum aneh bagai sedang merencanakan sesuatu. "Emang di rumah ini ada larangan buat senyum ya? Jika memang ada biar aku tahu jadi aku gak usah senyum lagi," jawab Aida jutek membuat Farel merasa serba salah. "Aida kok keras banget sih? Gimana mau dekatin dia kalau sikap dia cuek begini?" gumam Farel dalam hati sambil menggigit lembut bibir bawahnya sambil memasang wajah yang sedang berpikir. Farel yang merasa putus asa memutuskan untuk meninggalkan Aida. "Ya sudah kakak tinggal dulu, kakak mau mandi. Mungkin kamu gak suka ngobrol dengan kakak. Maaf ya kakak udah ganggu kamu," ucap Farel yang sudah merasa putus asa lalu pergi meninggalkan Aida dengan wajah yang sangat kecewa, membuat Aida merasa lucu dan ingin mencubit pipi suaminya itu. "Segitu doang? Dasar laki-laki gak peka, dicuekin sikit udah nyerah," gumam Aida dalam hati. Sementara Farel masih merasa penasaran, apa yang harus ia lakukan agar Aida tidak cuek dan bisa menerimanya. Aida yang ingin mengantar bebinya ke kamar, melihat pintu kamar Farel yang tidak tertutup rapat. Tanpa sengaja Aida melihat Farel yang baru selesai mandi hanya menggunakan handuk sebatas pinggangnya. Aida begitu terpana melihat tubuh kekar suaminya, yang begitu seksi di matanya. Aida segera menuju kamarnya, ia takut Farel akan melihat keberadaannya. "Kenapa Kak Farel begitu seksi ya? Jadi pengen meluk tubuhnya yang kekar itu," gumam Aida sambil menggigit bibir bawahnya dengan seksi. Farel ingin mengajak Aida makan malam bersamanya. Segala cara akan Farel lakukan untuk menaklukkan hati Aida. Sebagai lelaki normal Farel ingin cepat-cepat menikmati tubuh indah istrinya itu. Farel memutuskan untuk masuk ke kamar Aida namun ia tidak bisa sembarang masuk, ia tidak ingin membuat Aida kesal kepadanya. Tok, 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 Farel mengetuk pintu kamar Aida dengan ragu, ia takut Aida akan mengacuhkannya. Aida mengira Big Anilah yang sedang mengetok pintu kamarnya. "Masuk aja Big, pintunya gak Aida kunci kok," ucap Aida dari dalam kamarnya. Farel merasa senang Aida mempersilahkan dirinya masuk walau sebenarnya bukan ia yang Aida pikirkan kan. Farel langsung membuka pintu kamar Aida dan memasukinya. Aida sangat terkejut melihat Farel yang sudah ada di dalam kamarnya. Aida segera menutupi badannya ketika ia akan membuka branya. Farel begitu terpana dan seketika berubah jadi patung melihat tubuh indah yang Aida miliki. "Loh kakak ngapain kesini?" ucap Aida sambil berusaha menutupi tubuhnya yang hampir telanjang bulat. Farel tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya. Seketika ia berubah jadi patung, rasanya ia ingin memangsa Aida untuk jadi makanannya. "Kakak bisa keluar gak kalau gak aku teriak ini?" ucap Aida dengan nada suara yang sudah lumayan tinggi, membuatnya merasa kesal dengan Farel yang sedang berusaha melihat tubuh indah miliknya. Farel segera terbangun dari hayalannya, dan langsung meninggalkan kamar Aida. Aida segera memakai baju dan branya, ia takut Farel akan masuk lagi ke kamarnya. Dugaan Aida pun benar, tidak lama kemudian Farel mengetok pintu kamar Aida kembali, ia ingin meminta maaf karena telah sembarang masuk ke kamar Aida. "Tok, tok, tok, ini Kak Farel,"
Kakak boleh masuk gak? Ucap Farel dengan nada suara merasa bersalah dan membuat hati Aida luluh untuk membukakan pintu kamarnya. Kenapa kak? Tumben ke kamar Aida? Tanya Aida cuek yang masih merasa malu karena Farel sudah melihat sebagian tubuhnya. Kakak boleh masuk. Ya udah masuk aja. Aida mengajak Farel untuk duduk di sofa yang ada di dalam kamarnya, dan kini mereka sudah duduk bersama, membuat hati Farel bahagia. Ia merasa aksinya ada kemajuan. Kakak minta maaf ya, tadi kakak gak tahu kalau Aida lagi ganti baju. Kakak gak ada lihat apa-apa kok, sumpah, ucap Farel sambil mengangkat kedua jarinya dan berusaha meyakinkan Aida. Aida tidak bisa egois jika ia harus membenci Farel dengan masalah sepele begitu. Lagi pula Farel sudah menjadi suaminya, dan Farel juga berhak atas tubuh yang ia miliki. Kali ini Aida maafkan, lain kali kalau kakak mau ke kamar Aida, ngomong dulu jangan cuman ketuk pintu. Aida kira tadi Big Ani, soalnya cuman Big Ani yang mau masuk ke kamar Aida, ucap Aida sambil menyinggung perasaan Farel. Jadi kapan-kapan kakak masih bisa masuk ke kamar Aida? Tanya Farel dengan rasa penuh harapan di wajahnya. Ya bolehlah, lagian kan di sini ada si kembar, masak Aida larang kakak mau lihat mereka. Kalau kakak mau lihat kamu gimana? Ucap Farel keceplosan dan langsung menutup mulutnya pakai kedua tangannya. Aida menatap Farel dengan muka penuh curiga. Ia mulai khawatir Farel akan meminta hak dia sebagai suami. Kalau mau lihat Aida kan gak mesti di kamar, jawab Aida polos. Ia tidak ingin membuat Farel menanyakan kewajibannya sebagai istri. Farel lalu memegang kedua tangan Aida, dan membuat jantung Aida berdegup kencang. Aida berusaha menahan rasa yang bergejolak di dadanya dan melepaskan tangannya dari genggaman Farel. Farel berusaha menahan tangan Aida agar tidak terlepas dari genggamannya. Kakak tahu kakak salah. Sejak kita menikah kakak udah buat kamu marah, kesal dan merasa gak nyaman tinggal di sini. Namun sekarang kakak ingin memperbaiki semua kesalahan kakak sama kamu. Tolong beri kakak kesempatan, ucap Farel sambil mengangkat tangan Aida ke wajahnya. Aida bisa merasakan ketulusan hati Farel. Ia juga merasa bersalah jika ia harus lama-lama mengacuhkan Farel. Sama saja ia tidak menjalankan amanah alam kakaknya untuk jadi istri yang baik buat suaminya. Aida gak marah kok sama kakak, jadi kakak tenang aja, gak usah merasa bersalah begitu. Apa kamu mau memberikan kakak kesempatan untuk menjadi suami yang bertanggung jawab sama kamu dan juga jadi ayah yang baik untuk anak-anak kita? Gimana kakak mau bertanggung jawab, sementara kakak gak ada rasa cinta untukku? Jujur saja sampai detik ini aku masih teringat ucapan kakak untuk tidak mengharapkan apapun dari kakak, dan aku yakin aku bisa melakukan itu, jawab Aida yang ingin menguji perasaan suaminya itu. Farel sungguh berusaha ingin meyakinkan hati Aida. Ia ingin bisa menikmati keluarga harmonis bersama Aida dan anak-anaknya. Kakak tahu kakak salah, tidak sepantasnya kakak ngomong seperti itu di hari pernikahan kita, dan jujur kakak udah jatuh cinta sama kamu, kakak gak mau kehilangan kamu, kakak cemburu melihat kamu dekat-dekat dengan lelaki lain, please beri kakak kesempatan, jangan acuhkan kakak lagi, kakak gak kuat. Aida diamin, kakak merasa tersiksa please, pinta Farel memohon kepada Aida dengan raut memelas di wajahnya. Aida merasa terharu dengan ucapan Farel. Hatinya seakan luluh melihat kepala Farel yang sedang memohon kepadanya. Aida lalu mengangkat wajah Farel dan memegang wajah suaminya. Aku tidak tahu kalau kakak sudah jatuh cinta denganku. Jika benar niat kakak ingin menjadi suami yang bertanggung jawab untukku dan ayah yang baik untuk anak-anak kita, aku akan beri kakak kesempatan. Jujur walau untuk saat ini aku belum mencintai kakak, namun aku akan berusaha untuk mencintai kakak juga. Aku tidak ingin merasakan apa yang Kak Clara alami selama ini di rumah ini. Aku mau kakak luangin waktu untuk keluarga kita, dan kakak harus buktiin kakak bisa berubah dan kakak harus bisa buat aku jatuh cinta dengan kakak, jawab Aida dengan memberikan tantangan dengan Farel. Farel begitu bahagia mendengar jawaban Aida.
Ia lalu mencium tangan Aida dan menarik tubuh Aida ke dalam pelukannya. Aida yang merasa terkejut ingin melepas pelukan suaminya, namun dengan cepat Farel menahannya dan membisikkan kata-kata yang membuat Aida merasa geli. "Please jangan dilepas sayang, sebentar saja," bisik Farel ke telinga Aida dan benar-benar membuat Aida merasa geli.